Sudah 7 bulan lamanya semenjak kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus penyebab penyakit ringan sampai penyakit berat lainnya, seperti MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome di Timur Tengah, dan SARS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome di Cina. Virus ini pertama kali muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 ini makin hari makin bertambah banyak. Tidak hanya di Cina saja, tetapi virus ini telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat secara global. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup parah terhadap berbagai bidang di Indonesia, khususnya pada bidang ekonomi. Perekonomian di Indonesia telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia yang merupakan sektor vital bagi perekonomian di Indonesia telah ikut terkena dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di dalam video ini saya telah mendatangi ke salah satu UMKM yang ada di Samarinda, di mana UMKM ini merupakan salah satu UMKM yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Terletak di Jalan Wijaya Kusuma 11 Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Angkringan Punakawan merupakan salah satu UMKM yang ada di Samarinda yang telah terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Saya menemui Bapak Fadilah selaku pemilik angkringan yang telah bersedia untuk menceritakan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap usahanya. Oke, perkenalkan nama saya Fadilah. Usaha saya seperti ini, semacam angkringan, berjualan juga ayam bakar di bidang kuliner. Jadi biasanya kita pagi itu dari awal pasar dulu belanja bahan-bahan apa yang diperlukan. Setelah itu siang masaknya jam 3 sore. Jam 3 sore seperti jam sekarang ini kita antar makanannya, kita buka, persiapkan. Nah, nanti sampai tutup malam. Di awal pandemi itu kan kita bulan Maret itu sempat tutup 2 bulan karena konsep kita kan di sini angkringan. Angkringan itu kan orang-orang pada ngumpul, pada nongkrong, kayak semacam kafe lah. Tapi kan namanya angkringan ya orang pada ngopi-ngopi. Nah di situ dari anjuran pemerintah kemarin kan sempat tidak boleh kumpul-kumpul warga yang melebihi dari batas berapa orang gitu. Apalagi di masa pandemi kemarin itu kan. Jadi kami sempat tutup itu selama kurang lebih 2-3 bulan tutupnya. Nah, jadi setelah ada keputusan new normal, setelah ada keputusan new normal dari wali kota, nah itu kita udah sempat buka. Bukanya juga itu kita ada protokol kesehatan yang perlu kita jalani. Kayak semacam kita menyediakan tempat cuci tangan. Terus yang datang juga wajib pakai masker, kecuali kalau ngumpul juga tidak boleh melebihi dari berapa orang
dalam satu perkumpulan. Dan juga tempat-tempat duduknya juga kita kasih jarak, kayak semacam jaga jarak lah. Kayak biasa kan kayak jaga jarak, tidak boleh ada yang ngumpul langsung blok satu tempat gitu. Sebelum dan sesudah pandemi ini ya. Ya bisa dibandingkan. Sebelum pandemi untuk omset kita lumayan lah ya. Kalau karena malam juga kita tutupnya mungkin sampai jam 1, jam 2 kalau malam. Nah, kalau untuk kondisi pandemi sekarang ada juga peraturan dari wali kota ini kan kita tutupnya maksimal jam 9 atau jam 10 di malam minggu. Pendapatan kita tuh lebih menurun dari hari biasa sebelum pandemi ini. Karena yang pertama itu tadi kondisi COVID ini anak sekolah juga, karena kan kita pasar kita di sini anak sekolah pada ngumpul nih. Anak sekolah pada nggak sekolah, jadi mereka nggak punya jajan untuk uang jajan di jalan ini. Yang kedua dari batas waktu itu kan kami biasa tutupnya malam jam 1, dibatasin mulai jam 9 sampai jam 10, yang jelas omset kita menurun lah di semasa pandemi ini. Oke. Kalau untuk biaya produksi, untuk masalah harga dari pembelian kita, harganya sih masih normal, cuma kita nggak berani stok banyak. Kalau kayak biasa kan kita stoknya banyak nih, misalkan satu item itu ada 10 tusuk. Nah, kalau sekarang di masa pandemi ini satu item paling enggak kita 3 tusuk atau 4 tusuk aja, kita nggak berani stok banyak karena apabila namanya kita kuliner makanan ini kan cepat basi. Nah, dari cepat basi itu paling 1 hari udah nggak bisa lagi diapa-apain. Daripada kita stok banyak terus yang datang juga agak kurang, paling enggak kita kurangi untuk pembelian bahan-bahannya itu nggak terlalu banyak. Nah, untuk di masa pandemi ini karena orang-orang kan hashtagnya kan di rumah aja. Nah, ya paling enggak kita bukanya take away atau online sistemnya. Jadi yang di sini makanan ini kita pasarkan di media-media aplikasi semacam Facebook atau WhatsApp, Instagram. Jadi kita bisa take away. Take away ibaratnya pesanannya juga melalui biasanya sih kita pakai Maxim atau apa. Jadi kita main online sekarang kadang, karena mensiasati dari orang-orang pada jarang ngumpul nih sekarang nih. Paling enggak orang sekarang mainnya di online aja. Jadi itu sih siasatnya, paling enggak kita promosi-promosinya sekarang melalui aplikasi-aplikasi. Sekian dari Bapak Fadilah yang telah menceritakan tentang bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap usahanya. Dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap usaha angkringan Bapak Fadilah, yang dimana setelah pandemi, omset dari angkringan Punakawan telah mengalami penurunan hingga 50%. Dari sisi produksi, Bapak Fadilah telah mengurangi stok makanannya untuk meminimalisir kerugian. Untuk mengatasi masalah ini, angkringan Punakawan berfokus dalam hal digital, misalnya berpromosi lewat media sosial seperti Facebook maupun Instagram. Selain itu, melakukan kerjasama dengan penyedia jasa kurir seperti Maxim, Gojek, atau Grab. Sampai disinilah video penelitian yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Usaha Angkringan di Kecamatan Samarinda, Ulu.